Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang Waalaikumsalam sebesar-besar. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kendala yang kami alami ya. Dan sebelumnya juga saya mau ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi, sekaligus anggota kelompok yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi untuk hari ini. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di forum diskusi kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini ialah mengenai hukum perbedaan doa kunut dalam sholat subuh, yang dimana akan disampaikan oleh kelompok 3. Untuk kelompok 3 bisa untuk share screen dulu mengenai materi yang akan dibahas. Oke, terima kasih. Dan adapun untuk rangkaian sesi acara yang akan kita laksanakan pada kali ini yaitu yang pertama sesi penyampaian dan penyajian materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan sesi yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, tidak lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke sesi yang pertama, ialah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk pemateri menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdi Arifandi. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Ainul Rizky Budiman, Muhammad Azharuddin Alfiansyah, Muhammad Robi, dan Muhammad Pandu Abdillah Samari akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbedaan Pandangan Terhadap Kunut Subuh dalam Islam. Pengertian kunut. Menurut bahasa, kunut berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, diantaranya adalah tunduk, taat maupun diam, sedangkan dalam arti sederhana, kunut adalah tunduk dan taat pada ketentuan Allah Ta'ala. Menurut sebagian ulama fikih, dasar hukum pembacaan doa kunut adalah sunnah muakkad, artinya adalah lebih baik melakukan karena suatu itu memang dikuatkan atau sunnah yang dikuatkan. Adapun macam-macam doa kunut yaitu ada kunut subuh, kunut witir, dan kunut nazilah. Menurut sejarah munculnya kunut, asal-usul doa kunut berawal dari sebuah cerita. Ketika Nabi Muhammad sedang dalam fase awal dakwah Islam di Mekah, tiba-tiba seorang pengunjung dari distrik Firmauna datang dan mengatakan bahwa sebuah desa akan pindah secara bersamaan masuk Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dan menerimanya dengan tangan terbuka. Tamu tersebut kemudian meminta Nabi untuk menunjuk seorang guru atau instruktur untuk mengajar orang yang akan masuk Islam. Perbedaan tentang kunut. An-Nawawi berkata, kunut dalam salat subuh sesudah bangkit dari rukuk rakaat kedua adalah sunnah. Dalam pendapat kami tanpa ada khilaf. Nukilan yang dinukil dari Abu Hurairah, Abu Ali, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Terdapat hadis yang menyatakan bahwa kunut itu adalah bid'ah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah dengan lafaz Nabi berkunut sebulan lamanya, berdoa atas beberapa golongan Arab. Kemudian setelah sebulan beliau tinggalkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya golongan Ril Zakwan
Usyah dan Banu Lahdian meminta bala bantuan dari Nabi. Maka Nabi mengirimkan untuk membantu mereka 70 ansor yang akan dinamakan para khori. Ketika mereka sampai ke Bir'i Maunah, nama suatu tempat, mereka yang 70 itu dibunuh oleh golongan tersebut. Ketika Nabi mendengar berita itu, berkunutlah beliau sebulan lamanya memohon agar Allah membinasakan kaum pengkhianat itu. Ikrimah berkata, inilah permulaan kunut dalam Islam. Pandangan tentang kunut dalam sholat subuh. Menurut Imam Syafi'i, imam hendaknya berdoa dengan lafaz jamak karena Al-Baihaqi meriwayatkan dengan lafaz jamak. Maka riwayatnya itu dipahami sebagai bacaan imam. An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar memberi alasan bahwa sebagai imam ma'ruf menghususkan dirinya dalam berdoa. Berdasarkan hadis, seorang hamba tidak boleh menjadi mengimami kaum lalu menghususkan dirinya dalam berdoa tanpa melibatkan mereka. Lalu apabila ia melakukan demikian, berarti ia telah berkhianat kepada mereka. Ulama Syafi'iyah berkata kalau yang membaca kunut itu imam, maka hendaklah ia menjamakkan lafadznya seperti ia membaca Allahumma dina. Kemudian pendapat ulama Malikiyah. Menurut madhab Maliki, kunut itu dibaca secara israr atau masing-masing dibaca sendiri. Kemudian menurut pendapat ulama Hambali, ulama Hambaliyah berpegang pada riwayat Muslim yang menegaskan bahwa Nabi hanya sebulan saja berkunut berdoa untuk kebiasaan suatu golongan Arab. Kemudian Nabi meninggalkannya juga berpegang pada riwayat Abu Hurairah dan Abu Mas'ud yang sama maksudnya dengan hadis yang diriwayatkan Muslim. Kemudian pendapat ulama Hanafi. Ulama Hanafiyah tidak membenarkan berkunut. Selain dari kunut sholat witir, Ibnul Humman telah mentakikkan masalah ini dalam Fathul Qadir. Dan beliau menerangkan bahwa hadis-hadis kunut dalam sholat subuh adalah dhaif. Next. Pendapat beberapa mujahidin yang lain. Sofyan Ats-Tsauri berkata, jika seorang berkunut dalam sholat fajar, maka perbuatannya dipandang baik. Jika tidak berkunut pada perbuatannya, dipandang baik juga. Kemudian Ibnu Mubarak juga tidak menyunatkan kunut dalam sholat subuh. Dan Ibnu Hazm berkata, kunut itu suatu perbuatan yang baik dan dilakukan dalam berdiri iktidal di rakaat yang akhir. Dan tiap-tiap sholat fardu, subuh, dan sholat witir. Pada itu tidak apa-apa bila ditinggalkan. Ucapan yang dibacakan itu ialah Allahumma dini hingga wa ta'alaita. Sesudah itu hendaklah seorang berdoa untuk orang-orang yang dikehendaki dan boleh menyebut nama. Kalau dilakukan sebelum rukuk tidak batal sholatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, karena segala bentuk kesempurnaan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sungguh materi yang sangat menarik yang disampaikan pemateri kita. Baik, kali ini kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri, saya minta tolong kepada para pemberi pertanyaan yang sudah menyampaikan pertanyaannya untuk menyampaikan kembali pertanyaan kalian, sekaligus perkenalkan diri kalian agar kita bisa saling mengenal. Jangan lupa juga on cam buat penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya tadi. Bisa dimulai dari pertanyaan yang pertama, monggo.
Izin masuk ya moderator. Mau tanya. Ya, silahkan, Kak. Oh Ya, iya. silakan. Perkenalkan, namaku Navara Matusainila dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini aku mau tanya, bagaimana jika kalau kita itu sholat subuh, kalau kita itu mengerjakan sholat subuh, sedangkan bagaimana makmum bermazhab Syafi'i mengerjakan sholat subuh berimamkan imam bermazhab Hanafi atau yang lain. Kayak misal gini, kan biasanya aku sholat subuh. Nah, aku kan NU. Nah, aku ikut sholat subuh yang ada di Masjid Muhammadiyah. Nah, kan itu kan kalau aku tahu, setahu aku di Muhammadiyah itu nggak ada doa kunut. Nah, mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, bagaimana dari kelompok 3 bisa dipahami pertanyaannya? Baik, bisa dipahami. Kami tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lainnya? Oke, untuk penanya selanjutnya bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Mohon izin masuk. Mohon izin masuk. Perkenalkan, nama saya Levi Aprilia dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan bertanya, jelaskan dan tunjukkan dalil yang konkret menganjurkan kita melaksanakan kunut subuh. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Levi. Dari kelompok 3 bisa dipahami pertanyaannya tadi yang sudah disampaikan? Bisa. Oke, saya anggap sudah ya. Boleh dilanjut lagi untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir karena kesepakatan dari kelompok 3 meminta 3 pertanyaan. Oke, bisa langsung ke pertanyaan ketiga, bisa disampaikan. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Kedengaran, Mas. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Bukhari dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pertanyaan saya sih hampir sama ya, seperti pertanyaan pertama tadi. Tapi menurut saya perbedaannya dari pertanyaan pertama, apakah kita perlu untuk mengikuti kunut itu seperti yang ditanyakan kepada pertanyaan pertama tadi, kan beda dari aliran lah, seperti itu. Beda aliran, kita seperti mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, lalu kayak NU dengan Muhammadiyah, perbedaannya cukup mencolok ya, seperti Kak Kunut itu. Nah, pertanyaannya seperti pertanyaan tadi, pertanyaan 1, apakah kita perlu untuk mengikuti dari ajaran Kunut jika kita tidak paham atau tidak sepaham dengan adanya Kunut tersebut? Contohnya kayak kita lagi sholat. Nah, ini contoh saya Muhammadiyah ya. Kita lagi sholat, terus saya mengikuti orang NU. Apakah saya perlu untuk mengikuti Kunut atau justru saya hanya diam untuk membaca i'tidal doang atau gimana? Apa perlu dengan ikut kunut seperti orang-orang di jamaah sekitar atau seperti imam atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Muhammad Robi selaku moderator mungkin terdapat kendala dari sinyal, maka moderator akan saya ambil alih. Silahkan kelompok 3, jika sudah menemukan jawaban, boleh dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nova. Bagaimana makmum bermazhab Syafi'i mengerjakan sembahyang subuh berimankan imam bermazhab Hanafi atau Hambali? Jadi, menurut ulama, seorang yang bermazhab Syafi'i jika dia mengerjakan sembahyang fardu subuh di belakang imam yang berpegang dengan mazhab yang berpendapat bahwa tidak disyariatkan kunut dalam sembahyang fardu subuh, maka jika makmum bermazhab Syafi'i itu ada kesempatan untuk mengerjakan kunut, maka dia diperbolehkan untuk mengerjakannya secara sendirian. Jika dia yakin bahwa dia sempat mengerjakan sujud yang pertama bersama imam. Seperti permasalahan makmum yang mengerjakan kunut secara sendirian karena imamnya meninggalkan atau tertinggal kunut, sembahyang makmum itu belum dikira batal walaupun dia tidak sempat yang pertama bersama imam. Sembahyang makmum itu hanya terbatal setelah dia ketinggalan 2 rukun fi'li daripada imam, yaitu dengan turunnya imam untuk mengerjakan sujud yang kedua, sedangkan makmum masih mengerjakan kunut. Selepas imam memberi salam, makmum tersebut dituntut untuk mengerjakan sujud syahwi. Tidak kira sama ada makmum tersebut sempat mengerjakan kunut ataupun tidak. Begitu jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk penanya, apakah jawaban sudah cukup jelas? Sebenarnya kurang jelas, cuman intinya apa dari itu tadi? Inti jawaban dari pertanyaan inti jawaban dari jawaban itu tadi apa? Kesimpulan. Makasih. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, ada lampu mati lagi. Baik, intinya itu terserah yang menggunakan mazhab. Begitu.
Oh, berarti sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Keyakinan Betul. makmumnya itu sendiri. Oh, Iya, oke, betul. makasih. Ya, Makasih ya, baik, maaf. sama-sama. Tidak apa-apa. Terima kasih kembali. Oke, bagaimana kelompok 3 untuk pertanyaan selanjutnya, apa bisa dijawab? Mohon maaf, apa bisa diulang pertanyaannya? Apa bisa diulang tadi pertanyaannya? Mohon maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan Mas. Ulama berbeda pendapat soal anjuran melaksanakan doa kunut pada saat sholat subuh dan sholat witir di pertengahan Ramadan. Mazhab Maliki dan Syafi'i memiliki pandangan bahwa melakukan kunut pada saat sholat subuh merupakan hal yang dianjurkan. Mazhab Syafi'i menyebutkan sunnah membaca doa kunut saat sholat subuh ketika iktidal. Dalilnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata adalah Rasulullah SAW apabila beliau mengangkat kepala dari rukuk sholat subuh pada rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan kunut ketika sholat subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad, Abdul Razak, Daruqutni dan Ishaq. Sedangkan madhab yang lain, yakni madhab Hambali dan Hanafi, berpandangan membaca doa kunut bukanlah hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada sholat subuh. Pandangan ini salah satunya didasarkan atas dua hadis berikut ini. Sesungguhnya Rasulullah tidak berkunut ketika sholat fajar, kecuali ketika mendoakan kebaikan atau keburukan untuk suatu kaum. Dalil lainnya yakni selama sebulan Rasulullah melakukan doa kunut, mendoakan kekuburan kepada salah satu kelompok Bani Sulaim. Kemudian beliau tidak berkunut lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apakah sudah jelas? Oke, penjelasan yang sangat gabang dari Mas Ben ya. Mungkin dari penanya bisa cukup puas dengan jawaban yang disampaikan tadi. Oh ya, ini dari kolom chat ini, mohon maaf saya tadi nggak kebaca ya. Dari Mbak Erisa Wardani ini. Jadi Mbak Erisa mau, apakah saya bisa menambahkan dari jawaban Mbak Ainun tadi? Oh, oke, silakan Mbak Erisa untuk bisa menambahkan jawaban dari Mbak Ainun. Oke, terima kasih. Izin masuk ya, izin memotong juga. Jadi kan ini terkait pertanyaan dari Nova gitu. Terus inti pertanyaannya itu bagaimana makmum yang bermazhab Imam Syafi'i mengerjakan sholat subuh berimamkan mazhab Imam Hanafi atau Hambali gitu. Kalau sepengetahuan saya, kayak informasi yang saya dapat gitu, ini saya lupa informasinya dari mana, kalau nggak dari dosen saya atau pendakwah yang saya ikuti di Instagram gitu ya. Ini saya lupa, tapi intinya saya ingat gitu. Jadi gini, kalau misal Mbak Nova ini ya,
itu bermazhab Imam Syafi'i. Terus dia itu sholat di yang diimami oleh mazhab Imam Hanafi. Itu Mbak Nova itu tetap apa ya, mengikuti imam tersebut karena Mbak Nova sebagai makmum serta kayak menghormati apa ya, imam dan makmum-makmum yang ada di musola tersebut yang mengikuti mazhab Imam Hambali gitu. Terus kalau sepengetahuan saya dulu ceritanya tuh pas Imam Syafi'i itu kayak sholat di desa lain gitu. Nah di desa lain itu mengikuti mazhab Imam Hanafi. Di situ satu musola itu Imam Hanafi gitu. Tapi Imam Syafi'i itu tetap mengikuti apa ya, mazhab yang penduduk setempat anut itu. Itu untuk menghormati serta kayak gitulah intinya, kayak menghormati penduduk setempat itu gitu. Apakah bisa dipahami gitu atau ada masukan dari audiens yang lain mengenai pendapat saya? Oke, dari saya sih mungkin bisa saya pahami ya. Jadi kita kan intinya tadi udah disampaikan menghormati, mungkin jadi nggak apa-apa ya Jin. Kalau kita emang niatnya baik ya nggak apa-apa menurutku juga. Mungkin dari yang lain ada sanggahan atau masukan dari pendapatnya Mbak Erisa. Oke, saya anggap cukup aja ya karena udah terlalu malam. Untuk pertanyaan selanjutnya yang tadi disampaikan, mungkin dari kelompok 3 bisa langsung menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari M. Bagas Bukori. Jadi tadi pertanyaannya, saat imam dan sebagian besar jamaah kunut, apakah kita yang tidak biasa menggunakan kunut wajib mengikuti saja hal tersebut? Jadi kita kan harus menghargai bahwa ada orang yang pendapatnya tidak sama dengan kita. Jadi apabila kita yang jadi makmum dan imamnya baca kunut, maka kita boleh diam saja saat itu. Tidak diwajibkan untuk mengamini kunutnya imam. Dan seandainya kita yang jadi makmum, namun imamnya tidak memberikan kesempatan untuk kunut, maka kita tidak boleh melakukan kunut sendiri. Agar kita tidak ketinggalan waktu sholat di belakang imam. Jadi kalau setelah sholat mau sujud sahwi sendiri, silakan saja. Sebab dalam pandangan mazhab ini, bila seseorang tidak membaca kunut saat subuh, maka hendaklah dia melakukan sujud sahwi. Dari mazhab Maliki dan Syafi'i. Ya, sudah. Apakah Mas Bagas Bukori sudah cukup? Oke, bisa dipahami. Intinya sama-sama untuk bisa toleransi lah, ya seperti itu. Ya, benar. Oke, udah cukup. Apa ada tambahan lagi? Oke, sudah saya anggap diam berarti sudah cukup ya. Itu tadi mengenai beberapa pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok 3 sekaligus penanya ya. Sangat bagus sekali. Oke, sungguh materi yang sangat menarik yang disampaikan pemateri kita. Baik, kali ini kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutup ya. Saya sendiri sebagai moderator ingin mengucapkan kembali lagi terima kasih atas
kehadiran kalian semua, terutama audiens yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa join di Zoom ini ya. Kembali lagi, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Iya, terima Makasih kasih kembali. Boleh live langsung sholat.